Harusnya aku sudah bisa membahagiakan istriku, Surti. Aku akan perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan. Betul, kita harus perjuangkan lapak kita. Karena selama ini sumber mata pencarian kita. Bener gak? Betul, Bu. Betul. Setuju. Ayo, kita demo. Beri kesempatan saya untuk ngomong. Pokoknya saya tidak setuju kalau pasar tradisional mau dijadikan supermarket. Iya, betul. Iya deh, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya kalau saya telah mengganggu kesenangan acara pada malam hari ini. Saya ini memang orang kecil, tetapi kalau saya selalu ditindas, semut saja kalau diinjak pasti menggigit. Pokoknya kedatangan saya ke sini, aku menolak rencana diadakannya pembangunan supermarket. Iya, betul. Tidak ada supermarket di kampung kita. Tenang Pak, tenang semuanya. Semuanya ini bisa kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan baik. Bukan begini caranya. Pak Kades, bagaimana bisa tenang kalau sudah menyangkut urusan perut? Kita ini tidak akan tinggal diam, betul tak? Betul. Tenang Bapak, Ibu, jangan pakai emosi. Diva Salala, kami kira tuh kamu penolong orang kecil seperti kami dan teman-teman yang lain. Aku pikir kamu tuh penyelamat buat mereka. Tapi ternyata kamu malah ngedukung pembangunan supermarket. Bu, Pak, semuanya. Ojo nesu-nesu toh. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Ora iso nak Fajar. Ibu sampeyan itu sudah keterlaluan banget. Nasib saya ini sudah di ujung tanduk. Kalau sampai pasar tradisional itu digusur, saya ini mau nyari makan di mana? Kalian semua udah nyakitin kami. Aku pribadi sudah ndak percaya sama kamu, Diva. Ya Allah, kenapa Bu Surti menuduhku pembohong? Mbak Diva, jangan ikut-ikutan. Ayo kita turun aja, Mbak. Ya Allah, kasihan Pak Doyo. Ayo, Mbak. Ayo. Bentar Mas Adi, bentar. Saya nggak bisa tinggalin mereka. Mbak Diva, jangan cari masalah begini, Mbak. Aduh, Mbak, jangan ikut-ikutan aksi protes seperti ini, Mbak. Ini bisa bahaya, Mbak, buat Mbak Diva. Bukan begitu. Mereka sudah percaya sama saya. Saya peduli sama mereka. Saya nggak mau kehilangan kepercayaan mereka. Iya, Mbak, aku ngerti. Tapi jangan sekarang, Mbak. Ayo, Mbak, kita pergi. Ayo. Sampun, sabar Bu Gende, sabar. Biar nanti saya yang mengatur waktunya. Kita akan berkumpul duduk bersama dengan warga dan Bu Gendes untuk membicarakan masalah penggusuran secara kekeluargaan. Cukup Pak Kades, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi sama mereka. Saya udah baik, saya sudah sangat baik Pak. Saya udah kasih ganti rugi sama mereka. Long DKI enak kok malah ngelunjak. Ini tanah milik saya semua Pak. Liatin aja, besok akan saya tuntut semua yang mereka yang demo. Bu, ya wes tenang toh. Mereka semua itu demo karena ingin didengarkan. Tenang. Gimana sih, Jan? Mereka itu udah mempermalukan ibu di depan Diva Syalala. Acara ibu rusak, berantakan. Apa kata orang kampung? Ibu malu, Jan. Masa bikin acara begini aja nggak nyanggup? Liatin aja, besok ibu akan urus sama pengacara ibu. Biar mereka semua yang bikin acara ibu berantakan dituntut. Jar, kita pulang. Kami yang nyetir. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Bareng, Pak. Nek kita tetap diusir. Kepiye Bu Surti? Tetap tak lawan. Kita di sini udah puluhan tahun. Hidup mati kita di sini. Kok seenake ngusir kita ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini pasti ada kaitannya dengan pertemuan tadi siang ya? Jangan-jangan Pak Kades ini suruhan Bu Gendis ya? Nyun sewu loh, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kedatangan saya di sini tuh tidak ada yang nyuruh siapa-siapa. Saya tuh prihatin atas kejadian tadi. Bulan baik ini kan mestinya kita pergunakan untuk memperbaiki silaturahim, bukan malah sebaliknya. Kalau punya masalah itu, mbok ya dibicarakan baik-baik. Saya ini sebagai kades bisa untuk diajak berkomunikasi ataupun tukar pikiran. Nun sewu Pak Kades, saya tetap melakukan dengan cara ini. Tidak ada cara yang lain. Biar warga semua tahu kalau mereka juga nanti diusir dari sini. Iya, benar Pak Kades. Nyun sewu loh Bu Surti, kan sudah kejadian. Ya, saya nanti akan mengatur waktu untuk kita berkumpul duduk bersama dengan Bu Gendis untuk membicarakan masalah yang lebih baik. Monggo saja Pak Kades, atur saja waktunya. Pokoknya kami pasti datang. Matur nuwun loh Pak Doyo. Sebelumnya menurut saya lebih baik bapak-bapak dan ibu-ibu ini minta maaf sama Bu Gendis atas kejadian tadi. Pak Kades ini gimana toh? Lah kok malah kami yang disuruh minta maaf? Harusnya Bu Gendis yang minta maaf pada kami. Kami ini korban loh Pak Kades. Hah? Bu Gendis itu sudah membuat kehidupan kami ini jadi tidak tenang. Jangan mentang-mentang dia banyak duitnya terus sampai naik delengono. Iya, betul itu Pak Kades. Ojo gelem Pak Doyok. Nyun sewu loh, mohon maaf loh Pak Doyo. Kalau bapak-bapak ibu-ibu semuanya masih ngotot seperti ini, saya khawatir kalau nanti Bu Gendis itu akan menuntut bapak ibu semuanya sama pengacaranya loh. Astagfirullahaladzim. Sekarang begini saja, saran saya mendingan bapak-bapak ibu-ibu ini minta maaf. Kita mengalah, kita legowo. Pak, sisa umur kita apa mau dihabisin di penjara Pak? Bu Gendis kok tego ya Pak? Karo wong cilik. Tin, aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu di sini. Mikirin apa sih? Centini lagi mikirin kejadian tadi. Warga sih nggak percaya sama Centini. Padahal aku sudah jelasin semuanya karo mereka. Tapi mereka tetap nggak percaya karo aku. Ya mungkin mereka tuh lagi emosi, Tin. Nanti kalau emosi udah reda, baru kamu ngomong lagi ya. Kalau mereka digusur, mereka mau tinggal di mana? Mereka mau cari makan di mana? Centini khawatir sama mereka. Terus gimana cara menyelesaikan masalah ini? Meskipun sebagian ingatannya hilang, Centini nggak berubah. Masih mikirin orang lain. Padahal dirinya sendiri lagi dalam masalah. Kok rasanya aku pernah ngalamin kejadian yang sama ya? Tin, kenapa Tin? Kamu ingat sesuatu? Centini seperti pernah mengalami kejadian ini, Mas. Seperti sampean barusan menghapus air mata Centini. Tapi Centini pakai seragam. Centini kayaknya mulai ingat semuanya.